Saudara, Jakarta telah dinyatakan darurat banjir. Walau curah hujan masih lebih rendah dari tahun 2007, banjir yang dirasakan kali ini lebih merata di semua daerah. Bahkan Istana Negara dan jantung ibu kota terendam air. Saudara, inilah barometer pekan ini ketika banjir menerjang ibu kota. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh. Pertama kalinya, bundaran Hotel Indonesia, jantung ibu kota Jakarta, jadi kolam raksasa alias kebanjiran. Bisingnya kendaraan yang biasa lalu lalang di jalan protokol ibu kota terhenti karena banjir. Halte busway mendadak berubah menjadi halte waterway. Jakarta sudah habis, musim kemarau api, musim penghujan banjir. Tak sedikit orang yang nekat berjalan menembus banjir meski harus dibopong. Api dan airnya bencana. Tak hanya rakyat biasa, Menkominfo Tifatul Sembiring juga ikut berjalan kaki menerobos genangan. Ya, kalau ini jalan kaki. Enggak, mobilnya nggak jalan. Mobilnya nggak jalan. Tahan mobilnya di Sudirman. Di Sudirman. Jakarta sudah habis. Air memang tidak mengenal tempat. Istana Presiden pun ikut diserbu, sehingga Presiden SBY harus menggulung celananya. Melalui telepon, Presiden SBY memberikan instruksi pada Gubernur Jokowi. Tidak apa-apa, utamakan menyelamatkan rakyat, melayani rakyat, membantu mereka. Ya, Pak Jokowi ya. Hutan ditebang, kering kerontang. Hutan ditebang, banjir datang. Dengan gayanya yang khas, Jokowi memantau langsung keadaan banjir. Ini kan berkejar-kejaran dengan titik-titik banjir. Mungkin kalau kita hanya konvensional, rutinitas, ya terkejar oleh timbulnya titik-titik banjir yang baru. Saya sampaikan. Ini harus ada terobosan kalau kita mau keluar dari darurat seperti ini. Tetapi Jokowi sempat kaget melihat jebolnya tanggul proyek banjir Kanal Barat. Air meluap menggenangi rel dan jalanan. Alat berat lengkap dengan pasukan TNI dikerahkan untuk membantu. Setelah tanggul jebol, air menerjang basement gedung UOB. Mengalir deras ke basement gedung yang menjadi tempat parkir, toko buku, dan klinik karyawan. Diperlukan pasukan penyelam untuk mengevakuasi korban yang masih berada di dalam basement. Sang gubernur tampaknya berpikir berat bagaimana mengatasi banjir Jakarta. Banjir besar di awal tahun ini mengingatkan pada banjir besar di tahun 2007 lalu. Ada yang mengatakan ini adalah siklus 5 hingga 6 tahunan yang sebenarnya sudah harus diprediksi sebelumnya. Tetapi ternyata curah hujan saat ini belum mencapai puncaknya.
Data dari BMKG memperlihatkan perbedaan curah hujan di tahun 2007 dan 2013. Menunjukkan curah hujan tahun ini masih lebih kecil dibanding tahun 2007. Dalam pekan ini, meski badai tropis Narelle di perairan Australia yang menjadi salah satu penyebab cuaca buruk telah reda, tetapi cuaca ekstrim diperkirakan masih terjadi. Jakarta telah dinyatakan darurat banjir hingga 27 Januari. Tetapi tentu tidak cukup dengan langkah darurat seperti ini saja. Harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan Jakarta dari terjangan banjir. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Daerah resapan air di dalam kota dan daerah penyangga Jakarta sudah banyak yang dilanggar. Blok-blok beton tumbuh menggerus ruang simpan air di dalam tanah. Ada dua hal, penataan kota yang terus tumbuh, tidak diatur, tidak mengikuti tata ruang yang ada. Kedua, untuk menormalisasi yang kira-kira bisa dinormalisasi seperti sungai. Itu menjadi penting. Sungai di Jakarta selain dangkal, dia menyempit. Niat untuk mengeruk kali, itu tidak pernah dilakukan. Kali Ciliwung, kali yang pantas disanjung, terletak di Sungai Ciliwung yang dulu lebarnya 50 meter telah menyempit menjadi 20 hingga 30 meter saja. Ciliwung pun tak lagi sedalam dulu, penuh sampah dan lumpur yang mengurangi debit air yang bisa menampung curah hujan. Kultur masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah sembarangan menjadikan sungai sebagai tong sampah raksasa. Padahal dari 6.500 ton sampah yang dibuang warga Jakarta setiap hari, hanya 88% yang bisa ditangani. Dengan sistem baru yang akan dibangun, ditargetkan baru pada tahun 2020 masalah sampah akan tertangani. Pengamat perkotaan menilai persoalan banjir di Jakarta bisa diatasi, asalkan ada kemauan politis dari para pemimpin. Artinya kita mau atau tidak ini diselesaikan? Karena kalau kita bilang mau, maka tentu saja ada biaya yang harus kita keluarkan. Biaya itu biaya ekonomi, biaya sosial, dan biaya politik. Nah, menurut saya mengapa selama ini tidak tertangani? Ya karena rupa-rupanya kemampuan politik kita tidak mencukupi. Harapan besar memang ditumpukan pada sang gubernur Jakarta Joko Widodo yang belum genap 100 hari memimpin ibu kota. Tetapi saudara, campur tangan pemerintah pusat sangat diharapkan. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan juga menjadi kunci sukses penanggulangan banjir ibu kota. Ya, banyak yang bisa dilakukan karena Jakarta sebagai ibu kota negara adalah cerminan wajah Indonesia. Jangan sampai ternoda oleh genangan banjir. Saya Retno Pinasti, sampai jumpa.